mengapa kita harus bermazhab Syafi'i? Mengapa kita harus bermazhab dengan mazhab Syafi'i? Ini bukan sebuah kewajiban. Cuman di Aceh para ulama-ulama terdahulu mandu mereka bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Bahkan ulama Nusantara kebanyakan mereka bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena mazhab Syafi'i adalah mazhab yang mengumpulkan dua metode. Metode ahli ashar, metode hadis, dan metode ra'yi. Karena waktu masa zaman mazhab Abu Hanifah, urangnya lebih gandalkan metode ra'yi. Jadi le'inlah. Sedangkan Imam Malik mereka lebih menjurus kepada metode hadis. Maka sampai-sampai nak pertentangan antara mazhab Malik dengan mazhab Abu Hanifah. Datanglah Imam Syafi'i yang menawarkan sebuah solusi. Guru Bajang bukan sampaikan bahwa Syafi'i inilah orang memberi solusi bagi umat. Jadi dikala sampai-sampai nak pertentangan antara mazhab Malik dengan mazhab Syafi'i, datanglah Imam Syafi'i memberi solusi. Maka solusi Imam Syafi'i lah mengumpulkan dua buah metodenya. Karena Imam Syafi'i pernah belajar pada murid-murid Abu Hanifah. Abu Hanifah hanya merumpak, dia metode ra'yi sudah dikuasai oleh Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i juga pernah belajar pada Imam Malik secara langsung. Maka dari dua lah yang besar mazhab akhirnya dikumpulkan oleh Imam Syafi'i, maka diberikanlah solusi. Jadi mazhab Syafi'i merupakan mazhab orang yang mengumpulkan dua metode. Syekh Wahbah Zuhaili waktu saat berpidato di Banda Aceh menyampaikan, kalau kita sudah bermazhab dengan mazhab Syafi'i, berarti kita telah bermazhab dengan mazhab Malik dan mazhab Abu Hanifah. Itu beliau mengatakan demikian. Maka orangnya yang gurau orang katanya. Padahal sudah turun-temurun di Aceh orang yang bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Karena orang lain yang ia tawarkan dengan mazhab yang lain. Hana masalah, silakan katanya beramal dengan mazhab yang lain tapi di rumah masing-masing. Menyauronyo katanya kata sebarkanlah masyarakat, dia buat kasyau. Na imam yang hana baca bismillah li. Alhamdulillah langsung lagi yarab. Ukianya dalam imam yang hana baca li alhamdulillah ayat aju. Karena mazhab Abu Hanifah hana wajib baca alhamdulillah, yang wajib membaca ayat. Imam Syafi'i yang mewajibkan baca alhamdulillah. Jadi jamaah kasyau katanya. Yang ia adalah ukulah murah hanya sembahyang leh. Nak mazhab Wahabi dengan atau mazhab mana betul? Karena berpegang pada wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Baru dah semah Tuhan menyaka yakin hanya payah leh. Yang urung-urung ibadahnya hanya yakin. Rusaklah. Maka ulama awal mereka alim dalam empat mazhab, menguasai mazhab Abu Hanifah dan Syafi'i. Maka kenapa ditawarkan mazhab Syafi'i? Karena mazhab Syafi'i lebih memudahkan dan ini merupakan solusi. Maka hana tawar-menawar le di Aceh yang berkembang, dan ulama-ulama danyopi kitab-kitab mereka banyak yang bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Beda dengan ulama-ulama Mesir. Karena ini matangna mufti-mufti mazhab Hanafi. Di sana masih banyak mufti-mufti yang bermazhab mazhab Malik. Ada sebagian yang bermazhab dengan mazhab Hambali. Memang mereka menguasai, cuma itu hanya sedikit ilmu yang kita dapatkan dalam mazhab yang lain. Akhirnya katanya kata sebarkan adanya nya yang kenurawainya kata apit ale puntung. Jadi kira-kira demikian.